What's going on? Kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Dani. Ini orangnya. Dia mengalami depresi berat setelah kedua orang tuanya tewas dibunuh oleh adiknya sendiri, yang lantas dia pun bunuh diri setelah melakukan hal itu. Entah apa motifnya, tapi jelas ini adalah sebuah fakta menyedihkan sekaligus mengerikan tatkala Danny harus kehilangan anggota keluarganya tanpa tahu sabab musabab adiknya melakukan hal itu. Ini adalah pacarnya Danny, namanya Christian. Boleh dibilang Christian ini adalah sosok pria yang menjalin hubungan atas dasar iba dan rasa kasihan. Itulah alasan kenapa dia tetap mau bertahan, oleh karena merasa bertanggung jawab kepada Danny yang sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi selain Christian seorang. That's not her again. Danny. Babe. Dan mari saya perkenalkan dengan teman-teman kampus Christian. Ada Mark, Josh, dan Pele, teman baru mereka. Mereka berencana untuk pergi ke Swedia yang merupakan kampung halaman Pele yang ternyata bukan di Brazil. Pele pun mengatakan bahwa di Swedia ada sebuah desa kecil bernama Harga yang dimana akan diadakan sebuah perayaan musim panas yang katanya diadakan setiap hanya 90 tahun sekali, sehingga mereka memutuskan untuk segera pergi ke sana, termasuk Dani yang diajak juga, sekalian untuk ngabang-balerkan pikirannya agar tidak terus-terusan sedih dengan kematian adik dan kedua orang tuanya. Singkat cerita, mereka pun sudah dekat dengan lokasi yang dituju, namun sebelum itu mereka berhenti dulu di sebuah padang rumput yang indah dan hijau. Di situ Pele memperkenalkan Dani dan kawan-kawan kepada pasangan kekasih asal Inggris. Ada Connie dan Simon, sama seperti Dani CS. Tujuan mereka berdua datang adalah untuk menyaksikan perayaan musim panas sesuai dengan undangan dari adiknya si Pele. Sebagai ucapan selamat datang, adik Pele pun menawari mereka sebuah jamur kenikmatan yang biasa tumbuh di sapi, di mana saat mereka sudah mengkonsumsinya dan menunggu efek, sekilas kita akan melihat keindahan cahaya terang dan suasana padang rumput indah yang sama sekali tidak mungkin terjadi sesuatu yang buruk. Namun ketika efek jamurnya sudah mulai bereaksi, Dani pun berhalusinasi seolah melihat rumput tumbuh di punggung tangannya yang jika diperhatikan lebih lama, hal itu semakin membuat psikologi kita perlahan menjadi terganggu. Lantas Dani pun berjalan menuju toilet yang di situ terdapat beberapa orang seolah sedang mentertawakannya, yang padahal mereka belum tentu sedang mentertawakan Dani. Saat di toilet itulah Dani melihat sosok mendiang adiknya yang langsung membuat Dani keluar untuk kemudian lari ke tengah hutan dengan penuh rasa ketakutan. Setelah Dani siuman, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan menuju desa Harga dengan berjalan kaki melewati hutan, yang saat sudah sampai di sana mereka pun langsung disambut hangat oleh beberapa warga desa serta pemandangan yang cukup menenangkan seolah tak akan ada hal buruk yang akan terjadi di sana. Oh, thank you. These are my friends, Christian, Danny, Josh, and Mark. Hello. Dani CS pun diperlihatkan keadaan di sekitar, mulai dari pakaian putih yang mereka kenakan, rumah kayu berwarna kuning yang katanya sangat keramat dan dilarang untuk dimasuki, gambar-gambar unik yang terdapat pada dinding, tarian tradisional khas desa Harga, tiang berbentuk simbol yang entah apa artinya, serta seekor beruang yang dikurung dengan tujuan yang belum diketahui. Sampai sini, Dani dan teman-teman pun melihat hal ini sebagai sesuatu yang wajar, yang mungkin saja itu memang bagian dari budaya desa Harga. Dani CS pun diajak makan siang di sebuah meja berbentuk simbol seperti ikan, di mana mereka semua menikmati hidangan dengan cukup sunyi tanpa mengobrol atau berdoa sebelum makan, yang hal itu pun kembali dimaklumi oleh Dani CS yang mungkin saja kebiasaan makan di sana memang seperti itu.
Saat itulah muncul dua orang lanjut usia yang ikut duduk di ujung meja. Lantas mereka berdua pun berdiri sambil mengeluarkan suara-suara aneh sebagai penghormatan terakhir untuk makanan terakhir yang mereka konsumsi. Entah siapa mereka berdua, para tetuakah atau pemimpin desakah, tidak ada yang memberi penjelasan sehingga itu menjadi pertanyaan tersendiri untuk Dani. Selesai bersulang, kedua orang tua itu pun dibawa menggunakan kursi kerajaan yang digotong oleh beberapa orang. Lantas diajaklah Dani CS ke sebuah bukit yang entah apa yang akan mereka lakukan di situ. Tak hanya kita yang bingung dengan apa yang akan mereka lakukan, Dani pun sama bingungnya dengan kita yang mempertanyakan tentang maksud dari kegiatan tersebut. Saat itulah si nenek tadi terlihat sudah berdiri tepat di ujung tebing. Lantas melompatlah dia ke bawah yang tentu saja membuat tengkorak kepalanya hancur dan tewas saat itu juga. Sontak hal itu membuat Dani CS terkejut sampai-sampai Connie dan Simon pun protes kepada adiknya Pele yang dengan santainya mengatakan bahwa ini bagian dari upacara adat mereka. Dan ternyata itu belumlah seberapa ketika si kakek ikut melompat ke bawah dengan posisi kaki terlebih dahulu, sehingga saat beliau masih hidup dengan tulang kaki yang sudah patah, 3 orang algojo pun diturunkan untuk menggendir kepalanya menggunakan godam atau palu besar supaya si kakek cepat modar sama seperti si nenek sebelumnya. Saat Connie dan Simon masih protes, seorang wanita pun menjelaskan bahwa ketika usia mereka menginjak 70 tahun, maka mereka semua akan melakukan hal tersebut yang telah dianggap sebagai bentuk sukacita, karena menganggap bahwa jika seorang manusia tetap hidup lebih dari 70 tahun, jiwanya akan rusak oleh karena penuaan dan mental yang sudah tidak stabil, sehingga untuk mencegah hal tersebut, bunuh diri adalah solusinya. Sungguh kebiasaan yang sangat membagongkan. Just really need to not be here right now. Alhasil, Dani dan teman-teman pun merasa sangat syok dengan kebudayaan di sini, sehingga mereka memutuskan untuk segera pergi dari sana. Tetapi Pele berhasil memujuk mereka semua untuk tetap tinggal karena hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Danny? Danny, please. Please sit down. Danny. Mereka semua pun tidur di satu ruangan besar dengan ranjang atau kasur kecil yang hanya cukup untuk satu orang saja, di mana seorang gadis bernama Maya, ini parasnya, pun diam-diam menaruh sebuah jimat atau isim tepat di bawah ranjang Christian yang nampaknya dia memiliki ketertarikan dengan pacarnya Dani tersebut. Singkat cerita, esok pagi pun Caang, Connie terlihat sudah berberangkas berniat meninggalkan desa tersebut setelah mengetahui bahwa Simon pacarnya sudah tidak ada dan dianggap telah kabur sendirian, di mana seorang warga pun mengatakan bahwa Simon sudah pulang ke kota lebih dulu dan warga tersebut bersedia mengantar Connie untuk menyusulnya. Sementara Dani ikut memasak bersama para ibu-ibu, Josh pun terlihat sedang bersama seorang tokoh agama desa tersebut yang menunjukkan sebuah kitab suci milik mereka. Tak disebutkan nama dari kepercayaan mereka, tetapi satu hal yang menarik adalah kitab sucinya selalu berubah seiring berjalannya waktu dan berevolusi tergantung gambar yang dibuat oleh seorang anak difabel yang dianggap sebagai seorang peramal. Yang secara sederhananya, si anak difabel yang bernama Ruben ini pun akan menggambar secara abstrak, lantas para tetua akan mengartikan gambar tersebut untuk dijadikan pedoman hidup mereka ke depannya. Jadi bukan dari Tuhan ya, tetapi dari seorang anak hasil hubungan sedarah yang dilakukan oleh peramal di desa tersebut. Resiko medis kawin sedarah sebenarnya sangat dipahami betul oleh para tetua desa, tetapi hal itu tetap dilakukan untuk menjaga keturunan para peramal supaya tidak terkontaminasi oleh darah orang biasa. Can I take a photograph?
Saatnya makan sore, mereka semua pun berkumpul tanpa kehadiran Connie dan Simon yang memang memilih untuk pergi dari desa ini, di mana Christian pun terkejut tatkala menemukan sehelai rambut kemaluan di roti yang dimakannya, dan jika dilihat dari warnanya, bulu bauk tersebut sepertinya adalah milik si gadis yang sempat meletakkan jimat di bawah kasur Christian, yakni si Maya. Saat itulah muncul seorang gadis yang mengajak Mark untuk pergi ke belakang untuk menunjukkan sesuatu, entah apa itu, tetapi Mark yang sudah berpikir ngeres duluan pun langsung iya-iya saja dan ikut ajakan si gadis yang tidak diketahui namanya itu. Sementara itu kita akan melihat Josh masih penasaran dengan kitab yang ditunjukkan oleh tokoh agama tadi siang, di mana tadi dia sempat sebenarnya meminta foto kitab tersebut untuk bahan tesis kuliahnya, tetapi karena dilarang, akhirnya Josh pun diam-diam pergi ke tempat ibadah mereka, membuka kitab tersebut dan nekat untuk mengambil fotonya. Tapi tiba-tiba tersisa Dani dan Christian. Mereka pun diinterogasi oleh para tetua mengenai hilangnya kitab suci mereka yang dianggap telah diambil oleh Josh dan Mark, yang sekarang entah di mana mereka berdua berada. Karena merasa tidak enak, Dani dan Christian pun sekarang tidak bisa pergi kemanapun dan terpaksa harus mengikuti semua kegiatan mereka, termasuk menuruti perintah seorang tetua wanita yang mengajak Christian untuk duduk di sebuah ruangan penuh dengan simbol-simbol kuno. Untuk Dani, dia pun diajak menari bersama para gadis desa yang di situ mereka diberikan minuman penghalu pikiran supaya bisa menari sambil mabuk dan asyik. Ternyata itu adalah kontes untuk mencari Ratu Mei atau Mei Queen yang baru, yang secara tak terduga Dani berhasil menjadi wanita terakhir yang masih bertahan menari dan dianggap sebagai Ratu Mei baru di desa harga tersebut. You are our May Queen. Kembali ke Christian yang ditanya tentang perasaannya kepada Maya, yang secara frontal si ibu mengizinkan mereka berdua untuk kawin. Hah? Kawin? Karena secara astrologi mereka berdua dianggap cocok dan pantas untuk menyumbangkan spermanya kepada Maya. Dani sendiri terlihat kebingungan ketika semua orang memberikannya bunga serta perlakuan istimewa yang didapatkannya, yang mana saat orang-orang sedang mengerubutinya, Dani sempat melihat ayah dan ibunya masih hidup berjalan di antara orang-orang, yang mungkin itu tidak lebih dari hanya halusinasinya saja. Selain mendapat privilege dengan diarak menggunakan kereta kencana, Dani pun menjadi pusat perhatian semua orang layaknya seorang ketua atau ratu kerajaan, di mana semua orang baru mulai makan setelah Dani melakukannya terlebih dahulu. Christian sendiri kembali dibuat mabok setelah disuruh untuk mencium ramuan khusus yang diberikan oleh seorang tetua, di mana dalam kondisi halu tersebut Christian diminta untuk masuk ke sebuah ruangan berisi Maya yang sudah bebulucun dan dipersilakan untuk menyumbangkan benih sucinya ke dalam rahim si Maya. Aduh. What's that? That's not for us. Saat itulah Dani mendengar suara ikah-ikah kimochi dari ruangan tersebut, untuk kemudian Dani nekat mengintipnya, yang saat itu juga dia langsung shock melihat Christian tengah menggadabah Maya. Lantas dibawalah Dani kembali ke ruangannya dan bukannya ditenangkan, para wanita di desa harga ini justru ikut menangis dengan tempo dan kecepatan yang diselaraskan dengan tangisan Dani. Ketika Christian tersadar dari mabuknya seketika, ia langsung lari ke kandang ayam yang di situ sudah ada Simon dengan kondisi mengerikan, yakni bagian belakang tubuhnya sudah dibelek, tapi paru-parunya masih bergerak dan nampaknya memang Simon masih hidup walaupun sekarat. Dan tiba-tiba keesokan harinya kita akan melihat Dani sudah memakai kostum bunga yang memenuhi tubuhnya. Di situ juga ada Christian yang dibuat lumpuh menggunakan semacam racun yang diambil dari ikan buntal Karibia Utara, yang efeknya bisa membuat seseorang menjadi paralyzed atau lumpuh sementara, tetapi masih bisa melihat dan merasakan semuanya dengan normal. Upacara itu sendiri merupakan ritual penumbalan 9 nyawa manusia sebagai rasa syukur mereka kepada matahari dan sesuatu yang mereka anggap Tuhan, di mana 9 nyawa tersebut terdiri dari Simon, Connie, Mark, Josh, dan 4 warga asli desa harga. Ingmar,
and earth. Satu lagi dipilih langsung oleh sang ratu baru, yakni Dani, yang mana sambil ciremai air panon dia pun melihat ke arah Christian sambil teringat kejadian kemarin. Lantas dipilihlah Christian sebagai orang ke-9 yang akan ditumbalkan pada perayaan puncak musim panas yang jatuh tepat hari ini. Masih ingat dengan beruang yang dikurung di kandang yang ada di awal tadi? Ya, si beruang malang tersebut pun dibunuh dengan dikosongkan organ dalamnya. Lantas dimasukkanlah Christian ke dalam beruang tersebut sebagai simbol keganasan dan keberingasan seorang manusia. Bertempat di rumah kayu berwarna kuning yang kita lihat di awal tadi, 9 tumbal pun diletakkan di atas jerami kering dengan cukup santai dan nyaman, di mana seorang kakek memberikan semacam ramuan kepada adik Pele dan satu sukarelawan supaya mereka tidak merasakan rasa sakit ketika ajal menjemputnya, katanya. Dan setelah semuanya sudah siap, api pun perlahan membakar jerami-jerami kering itu yang tak butuh waktu lama akhirnya memenuhi seluruh rumah kayu tersebut. Dan betapa wadulnya si kakek saat mengatakan tidak akan ada rasa sakit setelah memakan ramuannya, yang faktanya si sukarelawan pun teriak kepanasan yang membuat seluruh warga desa menggeliat dan seolah ikut merasakan rasa sakit yang dialami oleh para korban tumbal tersebut. Dani pun sempat menangis disertai mual melihat prosesi pengorbanan tersebut. Namun ketika rumah kayunya sudah hangus terbakar, di situ Dani perlahan tersenyum yang sepertinya mulai merasakan kedamaian setelah jurik berhasil menguasai jiwanya. Tamat, ending yang cukup menyesatkan.